Halo, selamat berjumpa kembali mahasiswa Tutor Aktif. Ketemu lagi dengan saya Tutor pada inisiasi ketiga dengan tema strategi produk. Baik, apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan ketiga ini, yaitu tentu menjelaskan dan memahami tentang strategi produk ya, individu lini, dan memahami eh, bauran produk ya, serta memahami strategi layanan lini, produk, dan strategi bauran produk. Kemudian untuk bahan materi pokok itu khususnya di modul 4 ya, akan dibuka kembali buku materi pokoknya. Kemudian tidak lupa juga untuk selalu mengklik kehadiran ya pada pertemuan ketiga ini, serta di e-learning itu ada diskusi 3. Nah, diskusi 3 ini silakan dikerjakan ya. Kita lihat pada e-learning ya, apa saja akan kita pelajari pada diskusi 3. Pertanyaan di sini adalah rekan-rekan silakan mengklik tautan tersebut ya. Di sini ada Hoka bisa sukses sang outlier ya. Jadi di sini kalau kalian klik ya, kalian pahami, kalian baca ya berita tersebut sehingga kalian bisa menyimpulkan, memahami dan mencari poin-poin intisarinya sehingga di pertanyaan diskusi 3 itu kalian bisa menjawabnya. Nah, setelah kalian membaca berita tersebut, kalian diminta untuk menjawab ya pertanyaan satu, yaitu tentukan dasar segmentasi dari Hoka dan berikan alasan Anda. Kemudian kedua, tentukan strategi dalam memasarkan produk Hoka. Nah, jadi diskusi ini silakan dikerjakan ya dengan hasil jawaban sendiri, serta eh, harus dicantumkan sumber referensinya. Baik, itu rekan-rekan untuk diskusi 3, yaitu rentan waktunya selama 2 minggu sesi berjalan. Kemudian selain diskusi 3 ada tugas satu. Nah, tugas satu ini silakan rekan-rekan untuk memahami ya pertanyaan soalnya, diklik ya tautan tersebut. Di sini ada sebuah brand ya mobil listrik yang mana merek brand Tesla dan BYD ya. Jadi kalian bandingkan ya produk mobil listrik tersebut ya, baik Tesla maupun BYD, yang mana di sini kalian harus bisa membaca dahulu apa berita tersebut di dalam brand merek mobil listrik tersebut, sehingga setelah kalian membaca di tautan tersebut, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang pertama, menurut Anda apakah dasar segmentasi untuk mobil Tesla dan BYD? Jadi eh, dari kedua brand tersebut ya, menurut Anda dasarnya segmentasinya apa? Jelaskan dan uraikan. Kemudian kedua, apa dasar positioning dari eh, Tesla dan BYD? Jadi dibuka kembali buku materi pokoknya ya, modul 4 ya, positioning sertifikasi pemasaran itu eh, bisa dijelaskan dan dipahami ya, itu apa saja yang harus diuraikan hingga dari merek mobil Tesla maupun BYD. Kemudian yang ketiga, strategi apa yang dilakukan oleh Tesla dan BYD. Nah, jadi kalian harus bandingkan ya kedua brand mobil listrik secara global tersebut dan dengan strateginya di dalam pemasaran produk-produk mobil secara global ya, terutama kita ketahui ya merek Tesla itu salah satu dari punya Elon Musk ya, yang sangat terkenal mobil listrik. Kemudian tidak lupa juga dari merek BYD ya, itu sama-sama mobil listrik secara global, secara mendunia. Baik, itu rekan-rekan untuk tugas satu ya, ini waktunya ya tertera pada e-learning, itu mulai tanggal 28 Oktober sampai dengan 11 November ya 2024. Jadi waktunya hampir sama ya, 2 minggu sesi berjalan. Baik, untuk tugas satu itu kontribusinya adalah sebesar 50% ya. Ini sangat besar sekali sehingga kalian harus bisa mengerjakan. Jangan lupa untuk menjawab dengan hasil jawaban sendiri serta mencantumkan sumber referensinya. Baik, itu rekan-rekan untuk capaian yang dikerjakan pada pertemuan ketiga ini dengan tema strategi produk ya. Selain dari diskusi ya, tugas satu ada kuis 3. Nah, itu dikerjakan ya. Tujuannya adalah untuk memahami materi sampai sejauh mana kalian bisa latihan-latihan soal sehingga nanti di ujian akhir kalian bisa paham dan bisa menjawab soal-soal UAS nanti. Baik, itu rekan-rekan pada pertemuan ketiga ini selamat belajar, selamat mengerjakan, dan
Lalu perhatikan ya, untuk diskusi 3, eh, diskusi 3 itu poinnya 20%, kehadiran 10%, kehadiran 20%, diskusi 3 itu 30%, dan tugas 1 adalah sebesar 50%. Jadi semuanya ada kontribusinya. Dan itu rekan-rekan untuk capaian di inisiatif 3. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Tidak lupa saya selalu menekankan tidak boleh mengcopy paste hasil jawaban temannya, sehingga nilai akan nol jika jawabannya sama. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutor.